Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa daya dan gerangan siapa yang terkenal? Koh Julius Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Dan siapa juga yang tidak kenal mu'alaf yang fenomenal, yaitu Mbak Lisa Winner, yaitu dengan akun TikToknya yaitu Mu'alaf Daya Kalimantan. Namun di sela-sela perbincangan, Lisa dan Bang Daman menanyakan seputar pengalaman kemu'alafan daripada Mbak Lisa. Tiba-tiba Kojul masuk dan secara tidak langsung menanyakan seputar pernikahan. Wow. Ada hal apa di balik pertanyaan yang ke arah pernikahan ini? Adakah satu misteri yang akan terpecahkan? Akankah ada undangan yang akan tersebar? Oke, daripada menebak-nebak dan daripada menerka-nerka, mari kita sama-sama menyaksikan reaction langsung terhadap perbincangan antara Kojul dan Lisa. Yang lagi nonton jangan lupa untuk kemudian subscribe, like, dan komen. Dan juga titipkan komentar Anda setelah menonton hal tersebut. Mau P, mau D, mau A, mau T, suka-suka antum. Ditunggu komentarnya ya teman-teman. Oke, mari kita saksikan videonya. Diberikan perlindungan di pondok atau dicarikan kosan. Dan biasanya ada beberapa kosan itu cuman menampung 2 bulan sampai 3 bulan. Begitu selesai itu mereka arahkan kalau bisa tuh segera menikah. Bahkan banyak sekali tuh, semua dipaksa nikah gitu. Saya sampai bilang, apakah menikah itu jadi solusi? Iya, dia bilang. Jadi ada beberapa mu'alaf center tuh sampai, ya jujur, jadi adu argumen sama saya gitu. Ya, bahkan saya dibilang menghambat orang menikah gitu. Dibilang harusnya ya namanya mu'alafah itu ya segera ada iman supaya ada yang bimbing dia, ada yang melindungi dia. Nah, kalau Lisa sendiri nih sebagai seorang wanita, pandangannya gimana? Boleh jadi itu salah satu solusi juga ya. Karena wanita-wanita itu, mohon maaf ya, kalau dia masih kelamaan sendiri, khawatirnya tidak kuat imannya, bisa jadi murtad kembali. Apa yang menyebabkan mu'alaf-mu'alaf yang wanita-wanita ini bisa murtad kembali? Itu yang pertama teman-teman, ekonomi biasanya. Dan mereka juga tidak bisa mengontrol nafsu mereka. Nah, benar. Loh, itu bisa gitu juga ya? Iya. Oke. Iyalah. Terus? Seperti itu. Jadi boleh jadi juga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menikah. Karena kalau sudah menikah, dia punya pasangan, kebutuhan dia, itu kan suaminya yang mencukupi. Wanita-wanita ini biasanya lebih suka dinafkahin daripada nafkahin diri sendiri. Manja banget ya. Itu salah satu jadi persoalan juga gitu. Tapi banyak kasus gara-gara dapat suaminya yang nggak benar, terakhir dia murtad kembali, bukan hanya sekedar murtad, malah jadi pembenci agama Islam. Karena dia anggap agama Islam itu diwakili oleh suaminya atau mantan suaminya terakhir gitu. Itu kembali lagi sebenarnya, kembali lagi ke oknumnya. Iya, jadi ya, itu karena dangkalnya ilmu wanita itu tadi, dan juga suaminya itu dangkal juga, sehingga dia tidak bisa membimbing si wanita ini tadi, yang seharusnya dia ini menikahi mu'alaf ini tadi untuk menjadi pedoman ya, untuk menjadi melanjutkan membimbing dia untuk menjadi pribadi lebih baik lagi gitu. Ya, karena dangkalnya dia ini tadi, dangkalnya ilmu laki-laki ini tadi, akhirnya dia tidak bisa membimbing, tidak bisa mencontohkan, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memberikan pemahaman. Itu yang menyebabkan mungkin wanita itu tidak merasa nyaman, keluar lagi seperti itu. Ya, karena seperti yang apa yang disampaikan. Karena kita dapat kasus itu ya. Gini, teman-teman, saya perjelas. Pertanyaan Kojul itu seputar tuh gini. Ketika seseorang itu mu'alaf dan memilih Allah sebagai Tuhannya, tiba-tiba dia menikahi seorang ikhwan yang muslim, seorang cowok yang dia itu Islam. Tiba-tiba di dalam pernikahannya dia melihat satu akhlak daripada seorang muslim ini yang bejat misalnya, yang rusak banget. Akhirnya dia memilih untuk murtad kembali karena seakan-akan muslim perlakuan daripada suami tersebut mewakilkan Islam. Menurut kalian, saat ada seorang oknum yang salah, pantaskah Islamnya yang disalahkan?
sebentar lagi kita akan jabarkan. Mari kita nyimak. Kebanyakan penghujat itu rata-rata karena sakit hati dengan Islam, pernah punya suami Muslim dan suaminya itu nggak benar gitu. Jadi dia lampiaskan kebencian kepada mantannya itu ke agama. Saya selalu bilang kayak gini ya, ada nggak sih persyaratan khusus atau kriteria khusus untuk menjadi pendamping hidup kamu? Saya cuma satu bilang. Apa itu? Kojul. Pernikahan, udah itu aja. Kojul itu kojul. Kalau laki-laki itu udah paham fikih pernikahan, dia tahu tanggung jawabnya apa, dia tahu tugasnya apa, dia tahu bagaimana cara membina wanita itu seperti apa. Wanita itu kan tulang rusuk. Jadi kalau diluruskan dia patah, kalau dibiarkan bengkok juga bahaya gitu. Jadi dari laki-laki itu tadi harus pandai untuk mengimbangi. Kojul orangnya. Dia yang mengimbangi, mengikuti. Betul. Bukan wanitanya yang mengikuti lagi. Betul. Nah, selain itu wanitanya, jadi laki-laki itu mengarahkan untuk wanita itu memperbaiki dirinya, ya belajar, memperdalam ilmu agamanya, seperti itu. Nah, perlu diingatkan juga, bahwasanya itu bukan kesalahan keseluruhan dari laki-laki ya. Nah, wanita itu juga harus tahu. Sampai Rasulullah mengatakan, jika ingin melihat satu kaum, sampai ada kata-kata yang mengatakan jika ingin melihat satu negara, lihat wanitanya kan. Kalau wanitanya bagus, maka negara itu bagus. Di dalam rumah tangga, kalau wanitanya bagus, insya Allah di dalam rumah itu juga merasa aman, nyaman, tentram, sejuk gitu. Tapi kalau wanitanya saja sudah tidak bagus, apa jadinya di dalam rumah tangga itu? Karena wanita itu. Wah, sangat luar biasa. Ada benar Kojul, gas. Kojul, gas. Oke, coba diperhatikan teman-teman ya. Kita akan jabarkan sedikit. Kita nge-reaction sedikit ya. Pertama, ada orang muslimah ataupun muslimin yang murtad. Pertama ada faktor itu karena pernikahan ataupun kawin, di mana dia mendapati seorang pasangannya yang non muslim. Bisa jadi faktor kedua dia murtad karena memang tidak betah ataupun kurangnya ilmu, minim ilmu ya. Minim ilmu tentang keislaman sehingga kena dogma ya kan, dogma ataupun doktrin dari teman-temannya, mengikuti penjabaran daripada temannya hingga kemudian dia murtad. Yang ketiga, kecewa. Sudah pasti itu salahnya dalam menilai. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat beberapa faktor yang sekarang itu menjadi polikardus ya, polikardus kekristenan. Ada beberapa itu yang jadi polikardus kekristenan karena awalnya dia itu dari lahir itu sudah muslim. Dia lahir sudah muslim. Tiba-tiba seorang muslimah tersebut, kita tidak sebut namanya, seorang muslimah tersebut mendapati seorang suami yang muslim. Saat dia mendapati seorang suami yang muslim, dikecewakan karena apa? Perlakuannya yang bejat. Salahnya dia dalam menilai. Apa salahnya daripada seorang murtad tersebut menilai? Dia menilai kebejatan tersebut karena agamanya. Di situ yang menjadi kesalahan besar. Padahal yang harus kita tahu daripada faktor agama, di mana setiap agama itu tidak ada satupun agama kita dapati itu mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada. Semua agama itu membimbing umatnya untuk jadi lebih baik. Mau agama apapun itu ya, tidak akan laku ya kalau kita mau bilang satu agama apabila agama itu mengajarkan tentang keburukan. Itu nggak akan laku agama tersebut jika yang diajarkannya adalah keburukan. Maka setiap agama itu mengafirmasi penganutnya untuk jadi lebih baik gitu. Sama seperti kita tinjau misalnya dalam Islam, seorang Islam, beberapa kasus misalnya seorang ustadz berperilaku tidak baik, apakah yang salah itu ustadznya ataupun Islamnya? Tidak, ustadznya tidak salah, Islamnya tidak salah, tapi siapa yang salah? Si oknumnya. Misalnya nama oknumnya misalnya Agus misalnya ya, dia seorang ustadz. Ketika yang bersalah, yang namanya ustadz udah pasti baik, yang namanya Islam udah pasti baik, yang salah siapa? Si Agus. Karena apa? Tidak mampu mengambil afirmasi ataupun mengaplikasikan afirmasi yang diajarkan oleh Islam. Sama seperti ketika si Agus ini menjadi seorang suami dari siapa, sehingga dia berlaku buruk. Itu bukan Islamnya yang ditinjau dan bukan ustadznya yang ditinjau, tapi si Agus ini yang punya natural daripada diri manusianya bisa berlaku baik dan berlaku buruk. Tapi
Tapi saat berlaku baik dan buruk, dia justru mengambil ke arah buruk, tidak melakukan afirmasi yang diajarkan oleh agamanya. Berarti dapat kita mengambil kesimpulan ya, orang yang murtad karena mendapati pasangan yang buruk itu adalah apa boleh? Tolol kita bilang. Pemikiran yang dangkal, kurang meneliti ya. Kurang meneliti sebuah agama ataupun minimnya ilmu daripada sebuah agama tersebut. Makanya pentingnya kita untuk menuntut ilmu agar kita tahu esensi daripada agama. Oke? Selanjutnya kita tinjau faktor mu'alaf. Ada case, misalnya kita buat 2 case, yaitu dari case kawin. Kalau dia mengejar kemu'alafannya, karena apa? Dia mendapati seorang pasangan yang muslim, wah, itu tidak menutup kemungkinan daripada dia itu akan kembali murtad. Karena apa? Dia bukan mendapati kebenaran Islamnya, dia bukan mendapati kebenaran Allahnya, bukan mendapati kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi karena faktor hawa nafsu, yaitu ingin menikahi pria muslim. Jikalau pria muslim ini berlaku buruk, kemudian dia akan menilai agamanya salah, kemudian tidak jauh daripada hal itu akan murtad kembali. Karena apa? Hal yang membawa dia mu'alaf karena faktor duniawi. Sekarang case kedua, jika seorang mu'alaf tersebut karena faktor apa? Kebenaran Islam. Jika karena faktor ini dia tahu Tuhan yang benar adalah Allah, dia tahu bahwa yang sebenarnya benar itu adalah Nabi Muhammad SAW tanpa ada setitik keraguan. Ketika dia dapati seorang suami, ternyata suaminya buruk dan jahat. Pertanyaan saya, mungkinkah dia akan murtad kembali? Sangat tidak mungkin. Karena landasan awal dia untuk mengambil langkah berani untuk mu'alaf, ya karena mendapati sebuah kebenaran daripada Allah, kebenaran daripada Nabi Muhammad. Dia pasti dapat dapat menilai bahwa ketika dia dapati suami yang buruk, dan buruknya seorang suami bukan karena Islamnya dan bukan karena dirinya yang seorang muslim, bukan, tapi karena pure daripada naturalnya diri dia adalah seorang manusia, dapat berlaku baik dan dapat berlaku buruk. Maka saat dia pun mu'alaf, dia tidak akan menyentuh kemurtadan, karena ya landasan awal daripada dia mu'alaf yaitu kebenaran Allah dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Makanya pikirkan kembali, jikalau Anda ingin mu'alaf hanya karena ingin menjadi istri daripada seseorang muslim, tidak menutup kemungkinan Anda untuk murtad kembali. Tapi kalau Anda mu'alaf karena kebenaran Islam, karena kebenaran Nabi Muhammad SAW, karena kebenaran Allah Azza wa Jal, maka apapun yang terjadi kepada diri Anda, Anda akan tetap berpegang teguh kepada keimanan Anda. Jadi pintar-pintarlah dalam mu'alaf. Jangan sampai memilih mu'alaf itu hanya karena urusan duniawi. Karena kata para ulama, iskullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahdu min tardidi. Kalau kamu memilih mengikuti mengikuti agama Allah, mengikuti ajaran Rasulullah karena kamu ikuti daripada seseorang, percaya akan omongan seseorang, maka tidak akan jauh daripada lam yahlu min tardidi, selalunya dalam hal keraguan-raguan. Artinya apa? Doktrin apa yang masuk ke kamu, pemahaman apa yang masuk ke kamu dapat menggoyahkan imanmu untuk keluar daripada Islam. Makanya wajibnya ada experience, wajibnya ada penelitian jiwa terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Allah, terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jika experience dan penelitian itu ada di dalam dirimu, maka itulah yang akan membuatmu teguh di dalam keislaman. Seperti itu. Itulah yang akan kemudian kita ulik hari ini. Makanya itu menjadi sebuah pertanyaan besar daripada Koh Julius, di mana banyak Polycarpus yang terlahir jadi penghujat Islam hanya karena kecewa dengan oknum kekasihnya. Pintar-pintarlah dalam memilih pasangannya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di dalam rumah itu juga merasa aman, nyaman, tentram, sejuk gitu. Tapi kalau wanitanya saja sudah tidak bagus, apa jadinya di dalam rumah tangga itu? Karena wanita itu, ibu itu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Oke. Nggak, kalau ibunya nggak bagus ya artinya suaminya itu sedang Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama daripada anak. Makanya jangan sibuk kerja.
Jangan sibuk dengan urusan duniawi, pikirkanlah anak untuk tahunya tentang Islam dan menjadi didikan penting daripada seorang ibu untuk seorang anak. Ya. Training di neraka dunia, biar nanti masuk neraka udah siap. Seperti itu. Ya, Jadi mungkin saling melengkapi aja. Karena kalaupun misalnya ada wanita yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik, Allah juga di situ kan juga Allah sudah katakan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi saya tidak bisa juga menyimpulkannya yang ini tadi dengan kasus yang seperti Kojul katakan, boleh jadi memang wanitanya tidak baik maka dipasangkan dengan laki-laki yang tidak baik itu tadi, dan mereka dipertemukan untuk saling melengkapi, mengingatkan bahwasanya ini tidak baik gitu, menyadarkan. Dan saya juga kejadian di diri saya ya, itu saya juga tidak menyalahkan, mohon maaf, yang dulu gitu. Justru saya bersyukur dan berterima kasih kepada dia. Dengan cara dia memperlakukan saya seperti itu, membuat saya tersadar dan saya penasaran, saya ada keinginan untuk mempelajari tentang Islam ini tadi gitu. Ya. Kalau dia baik terus sama saya, mungkin saya tidak ada niatan untuk memperbaiki diri saya, mencari tahu Tuhan itu yang sebenarnya yang mana yang layak disembah. suka tidak suka, kita yang sekarang itu adalah hasil dari Proses di masa lalu. di masa lalu kan. Jadi baik itu proses jelek, proses yang baik, ya semua lah ya. Betul. Akumulasi. Oke, mungkin dari Daman nih. Kalau bicara keluarga nih. Bicara keluarga. Kalau aku Untuk memandangnya, karena gini, kan sering ada pandangan tuh Daman. Kalau bisa tuh, kalau memang Kenapa buka aku di sini nampak bodoh? sudah istilahnya apa ya? Sudah kepikiran tuh ya udah nikah aja gitu. Bahkan belum ada kerjaan tuh nggak apa-apa, nikah aja dulu. benar, Itu gimana tuh? benar tuh gini. Dan kita nggak pungkiri loh, salah satu penyebab cerai terbesar di Indonesia Ekonomi. Karena salah menetapkan. Nah ini berarti aku yang ini ya narasumber ya. ya nggak, dua-dua pandangan dua-dua. Oke. Nggak gini, Enggak pandangannya dua ini. nggak aku dulu gini. Dulu di masjidku yang lama waktu di Medan, aku pernah argumen dan terakhir jadi nggak enakan. Jadi mereka itu kan menyuruh pasangan muda itu cepat nikah. Terus saya ditanyain pendapat, ya. Saya bilang kalau nggak kita bikin kelas deh gitu, kelas tentang rumah tangga, ya, memaintain keuangan misalnya gitu. Saya bilang kan, bagaimana yang sebelumnya kayak ini kan keuangan sendiri-sendiri, sekarang jadi bersatu, itu harusnya terbuka nggak gitu? Misalnya si cowok harus bilang dong pemasukan saya itu atau pendapatan saya berapa, utang saya apa-apa aja, kredit saya apa-apa aja, itu harus nggak saya bilang, ya. Jadi benar-benar dipersiapkan supaya jangan terkejut setelah nikah baru tahu rupanya nih utangnya banyak gitu kan. Terus saya dimarahin sama pengurus masjid ya. Dia bilang, Bang Julius ini orang mau nikah malah dipersulit gitu. Sendiri pandangannya gimana sih seharusnya? Ini Fajul, ini sesuai penjabaran para ulama aja ya. Ya. Dalam kitab Uqudul Zain itu yang membahas tentang hukukuz zaujain, tentang hak-hak suami istri. Sekarang kan ada satu pertanyaan. Nikah memudahkan rezeki. Justru banyak orang cerai karena kurangnya rezeki. Itu bagaimana menanggapi? Karena salah dalam implementasi dan pengaplikasian. Oke, kita buat korelasi Kakak Lisa. Ini mobil nih. Saya dorong sendiri sama saya dorong berdua, siapa lebih mudah? Ini mobil nih. Berdua kan lebih mudah. Sama juga dengan satu keluarga. Allah janjikan pria itu adalah juga manusia, ditanggung rezekinya. Si cewek ini juga ditanggung rezekinya. Jadi dalam satu bahtera keluarga kita dorong berdua, bakal lebih mudah apa lebih susah? Seharusnya lebih mudah. Seharusnya lebih mudah. Implementasi sekarang kita lihat. Yang ngedorong laki doang kan? Sekarang faktanya coba deh yang jujur. Yang ngedorong laki doang kan? Ya kalau ngedorong doang masih mending. Kadang-kadang perempuannya di dalam jadi ya tambah berat. Tambah Tapi berat kan? pertanyaan Kojul tadi apa? Pertanyaannya, tapi setelah menikah ternyata dia ada utang dan lain sebagainya. Ya kan Bukan banyak begitu? orang terkejut jadinya karena dari awal nggak ada keterbukaan yang gituan gitu. Itu loh. Pertanyaannya itu loh. Ya itu yang tadi Tapi mau kan kalau bilang. misalnya bawaannya, tapi ujung-ujungnya kan berarti mengajak Ya, kayak Kenapa ya kami nggak pernah damai? Ini karena di video saya sebelumnya karena memang udah disulut api sehingga tidak ada perdamaian di sini ya. Oke, coba diperhatikan lagi ke layar. Oke, kita perhatikan lagi ke layar. Di balik sebuah polemik kehidupan, pertanyaan nikah memudahkan rezeki. Nah, ya kan? Itu yang kita tahu. Tapi setelah menikah bercerai karena kekurangan rezeki. Mana semua janji Allah? Ya kan? Sebenarnya itu gini, kita nggak semata-mata loh diberikan hak free will tapi nggak berpikir, paham nggak maksudnya? Kita diberikan hak bebas memilih baik dan buruk.
ya, melakukan apa itu, mengeluarkan segala ide-ide terbaik dan memilih ide tersebut. Itu nggak mustahil dalam dunia, tinggal keluarkan saja ide tersebut. Tapi salahnya, saat Allah memberikan kita hak bebas pikir, kita di situ tidak pernah menggunakan hak pikir ke arah yang lebih baik. Bagaimana maksud saya? Gini, yang tadinya awal-awal di dalam kita hidup ya, seorang manusia ya, baik siapapun itu, ketika Allah sudah berikan dia nafas, sudah pasti Allah berikan dia rezeki. Karena jika tidak ada lagi nafas, maka tidak ada rezeki. Ada nafas, ada rezeki untuk satu oknum manusia. Sekarang di dalam adanya konsep pernikahan, yang tadinya seorang ini menembus takdir rezekinya sendiri, tiba-tiba Allah satukan dia dengan seseorang, berarti ada satu dengan satu orang lagi yang ditanggung oleh Allah. Pertama, ini udah pasti si A sudah pasti ditanggung oleh Allah rezekinya, si B sudah pasti selama dia hidup ditanggung rezekinya. Sekarang dua-dua orang yang ditanggung ini berada di dalam satu yang dinamakan keluarga. Seharusnya memudahkan rezeki atau justru menghancurkan rezeki kalau kita percaya Allah. Tapi kalau kita mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi hanya sekadar nama, ya kita tidak akan lam yahlu min tardidi, akan terus-terus dalam merasa keraguan-raguan. Karena apa? Lupanya perkenalan kita terhadap Allah. Makanya dikatakan kalau dalam kitab tauhid, faqulu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mislu zali ruslih pastamnya. Artinya tahu dulu, kenal dulu tentang Allah itu siapa kalau dalam Islam. Saat kamu udah tahu siapa Allah, tentang sehebat apa kekuatan Allah, tentang Allah itu benar ada di dalam implementasi kehidupanmu, hingga membuat kamu itu berhenti daripada yang namanya khawatir. Sama seperti analogi yang saya berikan tadi di dalam perbincangan antara saya, Kojul, dan Lisa, dimana seperti apabila ada buah mobil didorong sendiri berat, didorong berdua jauh lebih ringan. Sama juga dalam satu bahtera yang dinamakan keluarga. Satu bahtera di dalam keluarga ini udah didorong oleh dua orang, yaitu si istri dan si suami, yang dua-duanya ditanggung rezeki oleh Allah. Ada satu perkataan, banyak anak banyak rezeki. Benar, karena dalam satu bahtera keluarga ini, di mana si anak juga manusianya Allah yang ditanggung rezeki. Ya, selanjutnya adalah siapa lagi? Ada anak lagi, di mana si anak ini juga ditanggung rezeki oleh Allah. Maka semakin banyaknya anggota keluarga, maka kita akan menempuh sistem keluarga ini dengan banyaknya orang yang akan berpikir tentang keluarga tersebut. Nah, kurangnya sekarang, kenapa terjadinya perceraian karena urusan rezeki? Karena kurang tahu ini. Kurang tahu bahwa keluarga itu dipus bareng, bukan dipus oleh satu orang saja. Dimana faktanya kita melihat si suami yang didobrak terus untuk menyempurnakan rezeki keluarga, ya, si istri nyantai, dimana yang dia mau, aku ini mau bang, aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu, ini itu dan semuanya didobrak kepada satu orang. Si anak, papa aku mau ini, mau itu didobrak juga untuk satu orang, hingga dia yang harus mengepus keluarga ini sendiri. Padahal yang Allah maukan, kenapa adanya keluarga, rezeki udah pasti Allah tanggung. Tapi di balik itu harus adanya usaha, ikhtiar, di mana seorang yang pencari rezeki ataupun temeng utama di balik rezeki ataupun petugas lapangan daripada rezeki, si suami, si istri apa? Menenangkan pikiran suami. Oke, dia punya satu hal yang ingin dia bangun, di mana di dalam hal dia membangun sesuatu, dia butuh pikiran fresh untuk semua ide-ide yang keluar di balik rezeki tersebut. Tugasnya si istri apa? Di balik rezeki yang akan datang ini, dia datangnya support kepada suami. Bisa jadi dengan idenya, dengan doanya, dengan didikannya, dengan rasa tenang yang dihadirkan terhadap suaminya, yang membuat si suami ini fresh dalam berpikir, fresh dalam memberikan ide, hingga usaha yang tadi akan ditempuh jauh lebih bisa diandalkan, jauh lebih bisa untuk dimaksimalkan, karena adanya si ini, di mana Allah tanggungkan rezeki si istri, tanggungkan rezeki suami, di mana tugas si istri mendukung dan mensokong suami untuk menempuh si rezeki ini.
Sekarang kurangnya implementasi ya seperti saya bilang tadi, semuanya diberatkan kepada suami. Ya kan? Jadi jangan salah jika orang bercerai karena faktor ekonomi, karena apa? Ketidakmauan dan ketidakmau-tahuan. Yang aku tahu kamu suami, maka segala kebutuhanku wajib tercukupi. Di situ rusaknya sebenarnya. Padahal, contoh, seorang suami bangun satu usaha misalnya toko, misalnya. Di mana si istri ini bukankah dia juga punya pikiran untuk berpikir langkah-langkah terbaik? Oh bang, coba toko kita buat gini bang. Coba toko kita buat gini bang. Oh ini, Ade bisa jahit bang. Coba kita buat gini, kita bangun branding sendiri, kita jual di sini, coba di sini, di sini. Dia kasih ide. Si suami nampung ide. Setelah itu suami berpikir, oh ternyata iya juga, relevan juga, dia pakaikan di tokonya. Menunjukkan apa? Lancar. Masalahnya implementasi yang terjadi sekarang, yang ini diem, yang ini dipaksa berpikir sendiri. Sampai di rumah dimarah-marahin. Otaknya yang seharus fresh berpikir ke sini tidak akan mampu mencapai, tidak akan mampu mewujudkan rezeki yang mudah. Karena apa? Stres yang dihadirkan. Ya, itu yang saya mau katakan, bahwa ketika kita punya satu tujuan, yaitu dinamakan bahtera rumah tangga, bahtera rumah tangga ini, ketika adanya si suami sanggarda depan, adanya si istri sanggarda belakang, memberikan segala ide dan dukungan terhadap suami yang membuat mereka bisa mendapati ekonomi yang lebih baik, maka tidak akan ada cerai karena urusan ekonomi. Yang kedua, karena adanya rasa khauf billah. Artinya apa? Rasa takut kepada Allah. Yang dia tahu dua-duanya, misalnya si istri dan si suami, karena kecukupan ilmunya terhadap Allah, dua-duanya percaya bahwa Allah maha kaya. Jadi ngapain mereka keduanya takut miskin? Maka keduanya itu berikhtiar kepada Allah. Maka keduanya itu berdoa kepada Allah. Maka yang tadinya menempuh rezeki dengan satu doa, sekarang sudah dua doa. Doa si suami dan doa si istri. Maka apa yang terjadi? Lancarnya rezeki. Karena rezeki ini milik siapa? Milik Allah. Maka setinggi apa kamu yakin Allah, maka selempang itu Allah akan berikan jalan keluar. Karena Allah berikan satu puisinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu bertakwa, kamu takut kepadaku, makhraja, jalan keluar itu ada padaku. Jadi saat Allah memberikan sebuah ujian, Allah berikan cobaan, Allah bukan nyuruh kamu selesaiin cobaan, disuruhnya kamu kembali kepada Dia, curhat kepadanya, mengakui diri kamu hamba yang lemah, maka Allah akan selesaikan itu. Dari awal nggak ada keterbukaan yang gituan gitu. Itu loh, pertanyaannya itu loh. Ya itu yang tadi Tapi mau kan kalau bilang. misalnya bawaannya, tapi ujung-ujungnya kan berarti mengajak Jika ada wanita dendam itu pribadi. menikah. No. Enggak. Iya, mengajak wanita itu untuk melunasi hutang Anda, kan gitu. Enggak ngajak itu. Jadi Nah, intinya kan tadi pertanyaannya, ini satu mobil, kalau lagi macet, enaknya didorong sendiri atau berdua gitu? Lebih ringan yang mana? Benar, lebih Gini. ringan didorong berdua. Gini. Tapi kan beban itu udah beban bawaan Anda. Jadi berarti Anda menikah ini untuk mengurangi beban Anda gitu dong. memang ada dendam pribadi. Padahal aku Ya itu sekarang faktanya wanita. Itulah yang membuat rezeki itu macet. Adanya pikiran itu beban antum. Aku nggak ini. Aku nggak ada urusan. Itu. Loh, benar nggak? Benar nggak? Betul. aku mau bangun narasi. Enggak, itu kalau lu itu kan tergantung kondisinya gitu. Dengar. Iya, yang Dengar. saya sebenarnya pengen mendengar jawaban tadi ya pertanyaan itu. Nah itu gimana tanggapannya? Sebenarnya saya ingin mendengar. Iya. Ini Aku diserang teman-teman dari dua sisi. gini. Ini mobil. Ini kita kembali ke mobil tadi. Ada dua orang nih. Nah, yang satu cukup sadar untuk mau dorong. Sadar untuk mau dorong. Bisa nggak aku dorong sendiri? Ya bisa. Masalahnya kesadaran ini aja. Sekarang minimnya kesadaran itu bukan lu gua masukin ke keluarga gua, bukan buat nyelesain utang gua, enggak. Lu sadar ngasih ide-ide terbaik, yang gua mau nyelesain ini. Lu nggak mau nyelesain, enggak apa-apa. Karena pertanggungjawaban yang keluarga gua. Sekarang gini, kita masuk kepada ranah ketuhanan ya. Yang tadi itu jawaban dengan versi universalnya. Jadi contoh gini Gojol. Ya contoh ya Lisa ya. Saya punya istri nih, saya nggak akan bebanin dia. Tapi dia harus sadar kalau dia harus ringanin beban gua. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan saya? Saya angkat tangan, nggak mau. Jangan suara saya lagi. Saya nggak mau kalau ketemu Paham kayak maksud gini. saya? Oke, gua saya bukan jawaban dia, menurut pandangan lisan ya. Nah, Kenapa dengan dua orang ini teman-teman? Seperti punya dendam pribadi untuk menyerang Bang Daman ini. Pertanyaan saya, kalau pandangan lisan ya. Lebih ke wanitanya kan biasanya yang jadi korban kan.
Iya. Oh, jadi gimana? korban ya. Secara nggak langsung lah. Iya, kalau saya Maksudnya dia berarti nyari saya duit. merasa tertipu Jadi dong. ini salah di dalam Oke, pengertiannya. tahan. Nah, ini Coba. pandangan boleh dong. Coba ulangi pertanyaannya. Ya, sebenarnya seharusnya orang sebelum menikah tuh harus terbuka nggak gitu kan? Ya. Tentang pendapatan dia. Harus. Cuman implementasi kita kan sekarang banyak kan nggak gitu kan? Iya. Itu gimana tuh? Memang sebenarnya harus Kalau terjadi seperti itu, berarti kita merasa sebagai wanita, saya merasa tertipu dong. Betul. Saya merasa tertipu dong. So, saya sendiri, saya bisa menafkahi diri saya, gitu kan? Dengan saya menikah, dia yang punya persoalan seperti ini, punya amanah, ya. Terus di saat saya menikah dengan dia, saya harus juga ikut serta untuk meringankan amanah dia, gitu. Ya lebih baik saya sendiri dong. Tuh lihat teman-teman, itu masalahnya sebenarnya. Itu masalahnya. Nanti bilang lagi bercerai karena ekonomi. Tugas menikah ya itu, bukan disuruhnya kamu itu nyari rezeki bareng dia, enggak. Kamu tugas ngelihat dia lesu, semangatin kembali. Kurangnya ide dia, tambahkan ide kamu. Itu doang. Cuma bantu berpikir gitu. Kan gitu. Dan sebagai laki-laki, kalau saya yang sebagai laki-laki, saya tidak akan menikah sebelum saya menyelesaikan persoalan itu. Itu Gua nggak. dari Gua tetap tanggung nikah. jawab seorang laki-laki. Karena laki-laki itu tidak akan laki-laki yang baik, dia tidak akan mau mengajak wanita yang hidup susah. Di saat susah pun mereka akan berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Apalagi di saat mereka yang ibaratnya memang saat susah mau mengajak orang untuk susah. Kasihan wanitanya dong. Kita nggak bisa berpungkiri, kita berada di zaman terima beres. Yang cewek terima beres. Oke. Jadi kalau ini kan ada yang bilang kalau memang udah mau nikah, udah saatnya nikah aja walaupun nggak punya pekerjaan, walaupun suami istri nggak punya pekerjaan, cowok cewek Itu kembali ke persoalan ya. Kalau saya boleh ambil juga seperti itu, tapi lihat lagi laki-lakinya seperti apa. Apakah dia memang ada basic, maksudnya tuh ada keinginan untuk bertanggung jawab, tapi kadang ada juga laki-laki itu tidak ada keinginan tanggung jawabnya. Jadi apakah wanita itu bisa bertahan selamanya dengan begitu? Sedangkan surga wanita itu ada di suaminya, setelah sama orang tuanya, sama ayahnya. Di saat dia memutuskan untuk menikah, ridhonya itu ada di suaminya. Tapi keadaan suaminya yang tidak bisa bertanggung jawab, apakah dia masih bisa bertahan dan hanya mengharap ridho dari suami? Yang ada hanya dia membuat dosa setiap hari. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman, ini kita sharing ya. Sharing. Kita pikiran ya, setiap teman-teman mungkin punya pandangan masing-masing. Ya kalau si Daman tadi dengan pandangannya, tetapi yang membingungkan, kenapa kamu belum menikah juga? Kalau memang udah prinsipnya seperti itu. Seperti Belum ada yang mau dengan aku yang terbatas ini. Kalau ada yang mau, aku gak semua takut rezeki. Wih, Iyalah, Bang Roman ini bos, senggol dong. mau langsung ya. Langsung digas. Langsung digas. Hubungi di mana? Hubungi di mana? Mau umur berapapun jadi kan? Bu Darni kok kayak gitu. Jangan sebut nama. Lu kasih aku budar nih. Jadi gini, ini aku bahas ya. Nggak, dia kan dengan syarat lu kan gampang banget tuh. Masa susah banget gitu? Enggak mau. Aku maunya Bu Darni. Bukan gitu, teman-teman. Jadi salah tangkap tadi ya kalau aku mau bilang. Bukan maksa ini si istri kerja, bukan. Yang mau dibilang para ulama ini, si istri ini cowok emang para ulama istri. Kalau kita masuk ke Islam ya, nggak ada syariat kan itu si istri ini harus ikut kerja, nggak ada. Tapi ketika kamu paham kondisi, ini si suami dia udah bikin sebuah perencanaan dalam pencarian rezeki. Oh dia kurang, si istri bukankah dia juga punya akal dan otak untuk memberikan idenya? Artinya datang, bang ini kayaknya buat kayak gini deh. Oh iya aku punya ide bang, ini gini-gini. Coba kita lakukan yang seperti ini gini. Itu maksudnya mobil tadi didorong berdua. Tetap lu yang ke lapangan, tapi ide itu nggak lu pikirin sendiri. Nggak sekedar ngomel, lipstikku habis, bedakku habis, enggak. Tapi yang ulama mau jabarin, oh dia capek, kamu nggak bisa ngasih ide. Bagaimana kamu kasih ketenangan agar pikiran dia fresh untuk menempuh masa depan lagi. Itu yang mau aku bilang tadi. Nah, jadi kalau kita mau realistis, sekarang kita realistiskan dulu Tuhan ada apa enggak. Sehingga kita harus selalu memikirkan tentang khawatirnya hidup. Makanya para ulama bilang, gini, lebih baik kamu langsung menikah dengan keterbatasan rezekimu daripada kamu terlanjur dalam zina. Iya itu kan kalau dibandingkan dengan berzina dong. Iya dibandingkan dengan berzina. Kita nggak bisa kan gini. Syarat nikah itu tau nggak apa? Taik. Arti taik apa? Kamu tuh udah nggak bisa tahan nafsu lagi. Daripada terlanjur terus dalam masa kecil hingga ke dosa besar.
maka menikahlah. Jadi Nikahlah. itulah karena menikahlah. Udah Jawabannya. nikah. Nah, jadi bukan soal rezeki gimana? Kamu aja sendiri, kamu belum mati dibuat sama Allah. Apalagi anak orang lain yang ditanggung oleh Allah juga rezekinya. Sekarang kalian disatukan berdua untuk menempuh satu rezeki. Rezeki apa? Keluarga. Yang tadinya kamu menempuh sendiri-sendiri. Selanjutnya kamu menempuhnya berdua untuk satu apa? Keluarga. Kalau dulu aku nempuh rezeki untuk seorang Daman, kamu nempuh rezeki untuk seorang Lisa misalnya. Saat kita dipersatukan menempuh rezeki untuk keluarga kita itu. Cari contoh. Enggak, itu lain. maksudnya yang jadi masalah. Cari contoh yang lain, Bang. Nah, Bisa stres. ya sampai stres. Oke, teman-teman ya, kita udah melihat kesaksian langsung ya. Ya mungkin mana kita bilang ya, saya penuntut ilmu agama dengan semua ilmu yang berada di tasawuf ya, tasawuf suami istri, bagaimana tentang kita pernikahan, dimana diajarkan gini, kita ngomong Tuhanku kita ngomong Tuhanku maha kaya, tapi hidup khawatir. Aku nggak takut miskin karena Tuhanku kaya, tapi kita khawatir hidup, itu lucu. Makanya dikatakan, bagaimana maksudnya? Walaupun masih belum jelas kerjaan, nikahlah. Itu tahu nggak kenapa? Karena daripada menikah itu, kamu akan, yang tadi kamu cuma punya satu ide di kepalamu, selanjutnya kamu adanya si istri yang akan memberikan ide kepada kamu untuk menempuh bahtera keluarga itu bareng. Bukan nyuruh si istri kerja, bukan. Tapi yang tadi idenya cuma kamu berpikir sendiri, si ini punya ide juga loh, dia manusia juga loh. Makanya Allah bilang jangan khawatir. Ya, ada nafas, ada rezeki, ada istri, ada ide baru. Itu aja masalahnya sebenarnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Tetap stay tune di channel Al-Antiki Reaction. Terima kasih banyak. Lalu kenapa ya kok Jul menanyakan seputar pernikahan hari ini? Ada yang bisa jawab? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian.